Guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update untuk pesan semesta harian untuk hari ini ya, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 ya. Jadi selamat datang bulan Februari, dan kita berharap bulan Februari ini lebih baik ya dari bulan kemarin, diberi kelimpahan banyak rezeki, kesehatan, kebahagiaan ya. Dan perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya, jadi bisa cocok bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai untuk pesan healing. Pesan healing hari ini ya, choose optimism. Healingnya adalah pilih untuk selalu tetap optimis apapun keadaannya. Memang terdengar klise ya, tapi dengan optimis ini meningkatkan vibrasi kita ya. Dan jika vibrasi kita itu naik ya, berada di level yang tinggi, artinya kan kita selaras dengan semesta ya. Nah, itu membuat hal-hal yang kita harapkan itu bisa segera terwujud ya. Dan dengan memilih tetap optimis bisa merubah sesuatu hal atau situasi yang negatif itu menjadi positif ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjutkan untuk pesan semestanya. Ya. Imrama, where are you being called to journey to? Jadi ada pesan semesta buat kalian, dimana hari ini kamu akan mendapatkan panggilan atau petunjuk untuk pergi ke mana gitu loh. Jadi maksudnya gini, akan ada petunjuk dari intuisimu ya, yang menuntun hari ini langkah apa yang harus kamu lakukan ya. Setiap hari itu kan kita punya planning ya. Hari ini aku mau melakukan aktivitas rencana A atau rencana B, atau kita punya planning hari ini aku harus pergi, aku mau pergi ya ke suatu tempat A atau tempat B. Nah, di sini akan ada petunjuk yang datang, jadi mengarahkan kamu harus pergi kemana gitu loh. Nah, petunjuk ini lewat intuisi ya, jadi seperti ada yang menggerakkan gitu ya. Kok aku hari ini rasanya pingin ke tempat A ini ya gitu. Kok rasanya hari ini seperti ada yang membisiki atau seperti ada yang nyuruh aku harus ke tempat B. Nah, kenapa ada petunjuk ini? Karena dari tempat-tempat yang kamu datangin itu nantinya akan ada hal-hal yang bermanfaat, akan ada hal-hal positif ya, atau sesuatu hal yang memang kamu butuhkan ya. Jadi kayak gini, kok hari ini aku rasanya pengen ke tempat itu ya gitu. Pas ketika kamu mengikuti intuisimu, ternyata ada peluang ya, atau kamu dipertemukan dengan seseorang yang akhirnya bisa membantu menyelesaikan masalah kamu, atau ternyata ada jalan rezeki. Nah, seperti itu. Oke. Next ya, kita lihat pesan apa. Deep replacement, retreat, rest, be held. Jadi hari ini luangkan waktu untuk
berkontemplasi atau kamu menarik diri, ya, menyendiri dulu untuk beristirahat, untuk merenung, ya, sehingga kamu sembuh. Nah, sembuh ini dalam artian gini, ada beberapa yang memang capek secara fisik, ya, capek secara fisik. Nah, di sini semesta memberikan pesan, lakukan istirahat yang dalam. Jadi maksudnya tuh yang benar-benar istirahat. Bisa kamu ambil cuti gitu ya, atau kamu pulang awal, tidur awal ya. Ya kalau dari pesan retreat ini lebih baik mengambil cuti gitu kan. Tapi jika tidak dimungkinkan, ya pulang mungkin lebih awal supaya waktu beristirahat kamu tuh lebih banyak ya. Nah, menarik dirinya ini selain memang beristirahat, mungkin juga sementara ketika beristirahat itu nggak pegang handphone dulu, nggak main sosmed dulu gitu. Jadi yang benar-benar mengistirahatkan itu badan dan pikiran ya. Dan di situ kamu akan pulih, akan sembuh ya. Atau mungkin bukan capek fisik, capek pikiran karena banyak masalah, karena galau. Ya, di sini coba untuk benar-benar beristirahat. Lepaskan segala beban, masalah-masalah yang ada mungkin bisa sementara tidak kamu pikirkan dulu ya, bukan berarti kita nggak mau nyari solusi. Terkadang kalau memang belum waktunya, kita paksakan juga belum nemu solusinya. Kita tuh kayak hanya dapat kepikiran, nggak bisa tidur sampai nggak doyan makan gitu. Nah ini kamu coba untuk istirahat dulu, benar-benar fisik, pikiran, ya, batin itu diistirahatkan ya. Dan kamu harus yakin. Nah, makanya di sini healingnya kan memilih untuk menjadi atau bersikap optimis ya. Nah, kamu harus yakin dari istirahat kamu tuh kamu sembuh gitu. Oke, lihat pesan selanjutnya ya. Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. Jadi bersama Mother Anna, beliau ini sebagai leluhur suci ya, Ascended Master. Hari ini beliau menebarkan cahayanya kepada kita untuk menguatkan kita untuk menjalani rencana ilahi ya. Jadi apa yang terjadi hari ini memang itu sudah rencana ilahi ya, atau takdir. Nah, maka dari itu Mother Anna membantu menguatkan kita dengan mengirimkan cahayanya. Ini jika kamu percaya dengan leluhur, terutama leluhur suci atau Ascended Master ya. Tapi jika kamu tidak percaya, ya kamu yakini aja bahwa semesta ya atau Tuhan Yang Maha Esa menguatkan kita untuk menjalani takdir hari ini. Oke. Next ya, kita lihat untuk energi hari ini. Ya. Ada the moon. Beberapa tadi malam atau nanti malam mendapatkan petunjuk atau firasat lewat mimpi ya. Atau ada beberapa dari kalian yang merasakan adanya keraguan-raguan ketika harus memutuskan sesuatu, harus mengambil tindakan atau harus melakukan sesuatu hal ya. Maka yang terbaik adalah ikuti intuisimu ya. Dengarkan kata hatimu. Oke. Yap. Wow. The snake terlihat agak serem nih ya.
buat sebagai bahan antisipasi atau kewaspadaan kamu, karena bisa jadi hari ini kamu berdealing atau dipertemukan dengan sosok atau seseorang atau mungkin lebih dari satu orang ya, yang ada rencana tidak baik, ada niat buruk ke kamu ya, seperti memanfaatkan, menyakiti, ya kan, mencurangi atau mengkhianati. Maka untuk antisipasinya, ketika kamu berdealing dengan siapapun, selalu gunakan intuisimu sebagai petunjuk. Jadi kalau udah merasakan sesuatu hal yang janggal, kamu ngerasakan nggak enak, jangan dipaksakan untuk berdealing dengan seseorang tersebut. Kamu mesti hindari atau mesti mundur. Jangan hanya tertipu oleh penampilan luar. Padahal sebenarnya intuisimu tuh udah ngasih petunjuk. Ada yang janggal nih orang, ada yang nggak enak. Kayaknya nih dia ini bukan orang yang baik nih. Tapi enggak dia kelihatannya misalkan nih good looking gitu ya, cantik, cakep gitu, kelihatannya tajir nih. Nah itu artinya kamu denial dengan intuisi yang ada. Jadi jangan melihat penampilan luarnya, andalkan intuisimu ya, supaya kamu nggak tertipu. Atau mungkin ada yang mau pinjam duit kah, ada yang mau ngajak bisnis dengan berbagai macam janji-janji gitu. Nah kalau kamu merasa ragu, itu udah petunjuk. Keraguan-raguan itu adalah bagian dari petunjuk ya, dari intuisimu bahwa sebenarnya you have to say no ya. Oke. Ya, wow. Don't worry, selain memang ada warning, tapi ada kebahagiaan juga. Nah, di sini ada kartu The Bucket ya. Ada perayaan yang akan kamu hadiri atau kamu lakukan. Bisa jadi hari ini ada pencapaian, atau kamu ada rezeki, ada sesuatu hal yang membuat kamu bahagia ya, kamu happy sehingga harus dirayakan. Kemudian ada juga untuk kamu yang sedang berkonflik, hari ini kalian tuh akan berdamai ya. Konfliknya bisa dengan siapa aja, mau dengan pasangan kah, dengan teman, rekan kerja, atau mungkin saudara ya. Yap. Ada kartu The Cross di sini. Beberapa ada yang hari ini mempelajari tentang spiritual. Nah, bisa jadi spiritual atau religi ya, keagamaan. Mungkin kamu mencoba untuk berkonsultasi atau sharing dengan guru spiritual kamu, mungkin dengan pemuka agama ya, kamu menginginkan atau mencari pencerahan ya, mungkin lagi galau butuh pencerahan ya, atau mungkin ya kamu belajarnya bisa dengan membaca atau mendengarkan mungkin dari YouTube ya, atau dari sosmed yang lain, mencoba untuk menguatkan diri dengan motivasi-motivasi yang kamu dengarkan atau kamu baca ya. Kemudian The Cross ini juga simbol karma. Jadi ada karma yang harus kita bayar. Bisa itu karma baik, bisa itu karma buruk. Kalau kita selalu menanam kebaikan ya, hari ini ada tanda-tandanya kita akan menuai segala karma baik dari kebaikan yang kita tanam. Kalaupun kita harus mengalami sesuatu hal membayar karma buruk ya, karena ya semua manusia pasti pernah menanam karma gitu ya, entah kita sadari atau tidak. Di masa lalu kita sedikit banyak pernah hilaf, mengecewakan seseorang, menyakiti, atau mungkin mencurangi ya. Mungkin dulunya kita belum ada kesadaran spiritual,
ya memang tetap harus dibayar ya. Tapi karena membayar karma ini jangan dianggap sesuatu yang menakutkan ya. Justru ibaratnya kalau kita itu punya hutang dan kita makin cepat melunasinya ya, kita tuh malah akan lebih tenang. Ya, artinya kalau udah terbayar, udah lunas, kita kayak mau melangkah melanjutkan hidup itu udah nggak terbebani lagi. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Di sini ada energi The Garden. Hari ini akan kamu datangi atau ada invitation atau ya memang kamu bikin gitu ya acara seperti pertemuan ya, bersosialisasi atau gathering dengan orang-orang tertentu ya. Mungkin kamu ada acara gathering di tempat kerja kamu atau komunitasmu ya, atau sekedar pergi makan sama keluarga atau sahabat ya. Kemudian juga kreativitas kamu hari ini lebih ini ya, lebih muncul atau kamu lebih aktif, ada ide-ide yang muncul sehingga bisa menjadikan suatu kreativitas atau karya yang bisa bermanfaat baik untuk diri kamu ataupun untuk orang lain. Nah, ada pertemuan dengan seseorang atau beberapa orang yang sangat positif sih ya, menyenangkan, membuat kamu happy, dan dari situ kamu akan mendapatkan banyak hal yang positif. Oke, itu untuk energi hari ini. Kita lanjut untuk love message-nya. Pesan percintaan ya, balance, kestabilan. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Jadi ada pesan, jika kamu ingin menjaga kestabilan dalam hubunganmu dengan seseorang ya, hindari untuk selalu berargumen, berdebat. Karena apa? Relationship, hubungan yang baik ya, a great relationship itu satu sama lain saling memberikan support dan bahu-membahu menghadapi tantangan atau hambatan yang ada ya. Oke, itu untuk pesan percintaannya. Kita lanjut untuk angel message atau pesan malaikat. Yap. Wow, sukses. Hari ini kesuksesan menghampiri kamu. Bisa ini kesuksesan pencapaian target, karir kamu, jabatan ya, atau kesuksesan dalam finansial, bisa juga kesuksesan dalam hubungan kamu dengan seseorang. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yep. Visualizing my wildest dream. I know the power of my thought and visualizing them will lead me to live the life of my wildest dream. Jadi memvisualisasikan mimpi-mimpi liarku ya. Dalam arti kata liar ini sesuatu hal yang besar gitu ya, sebuah mimpi yang mungkin menurut orang lain itu halu, tapi segala keajaiban kemungkinan itu bisa aja terjadi ya. Maka afirmasikan, aku tahu aku punya kekuatan pikiran dan membayangkan, memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiranku bisa membawaku mewujudkan mimpi-mimpi liarku. Itu intinya sih, itu terserah mungkin kalian mau menggunakan bahasa yang lebih simpel ya. Oke guys, ini untuk pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate.
Untuk pesan-pesan yang baik, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai antisipasi untuk menghadapi hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.